Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bikin tutorial bagaimana cara bikin poligon ya. Poligon ada 3 segmen ya, ada 3 jenis poligon. Pertama, poligon di sini garisnya ada di luar ya, lingkarannya ada di luar dan lingkarannya ada di dalam, dan poligon sama sisi ya. Pertama yang akan saya jelaskan di sini bagaimana kita cara bikin poligon. Poligon kita bisa menggunakan dari shortcut perintah, menu perintah ya. Kalau dari menu perintah di sini kita ketikkan poligon, maka mode poligon sudah aktif ya. Adapun kita bisa mencarinya di sini di menu ribbon, atau enggak di saya menyebutnya di sini menu toolbar ya. Kalian bisa lihat di sini di rectangle ya. Rectangle, apabila kalian tidak menemukannya di sini, menemukan volume menu poligon, kalian bisa drop down di menu rectangle. Rectangle mungkin ke poligon kalangan rectangle ya. Nih di belakang rectangle ini ada poligon, pilih saja klik poligon, maka perintah untuk bikin poligon sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini ada enter number of side. Dari kursor ada instruksi enter number of side, yang artinya kita disuruh memasukkan mau bikin poligon sisi berapa. Terserah kita mau poligon 4 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 3 sisi, 5 sisi, 6 sisi ataupun 7. Nah, di sini sebagai contoh yang pertama saya bikin poligon 6 sisi. Kita ulangi, klik poligon, kemudian masukkan mau berapa sisi. Umpamanya kita bikin 6 sisi, artinya poligon segi 6. Sesudah diketikkan angka 6, tekan enter, maka perintah poligon sudah siap untuk digunakan dan sekarang posisinya sudah aktif. Nah, di sini dari kursor, nah dari bawah perintah juga ada perintah lanjutan specific center of polygon. Nah, di sini kita disuruh menentukan titik awal ya. Titik awal kita membuat poligon. Umpamanya kita klik di sini. Nah, setelah kita menekan titik awal poligon, nah sekarang kita disuguhkan pilihan lagi nih. Ada segmen. Nah, dari segmen ini kita bisa memilih pertama inscribable in cycle, kedua circumscribed about cycle. Ini susah banget bacanya ya. Circumscribed about cycle, inscribed in cycle, inscribed in cycle itu ini, inscribed in cycle itu ini. Nanti kalau kalian bikin poligon, kalau dikasih radius nanti seperti ini nih. Radiusnya ini kan yang merah ini garis radius ya, seperti ini, jadi bulatannya ada di luar. Nah, sekarang kita dalam mode pembuatan poligon, sekarang lagi dalam lanjutan pilih mode. Kita pilih yang pertama, pilih inscribed in cycle, kita pilih yang pertama. Nah, di sini specific radius of cycle. Ini di sini kita diminta memasukkan radiusnya berapa, seperti yang di contoh pertama ya. Contoh seperti yang ini, kita bikin radius yang sama aja. Sebagai contoh kita bikin 20, maka kalian harus mengetikkannya 20, terus tekan enter, maka poligon kalian sekarang radiusnya 20. Mari kita ukur dengan dimensi ya. Radius kalian 20. Ini poligon
inscribe apa tadi, poligon pertama lah ya. Nih pas 20, ini radiusnya 20 ya, dari titik tengah, dari as ya istilah katanya, dari titik radius ke ujung poligon itu 20 karena kita memasukkan radiusnya 20, dan kita bisa mengukurnya lagi dengan lingkaran. Lingkaran ini kita buat lingkaran ya, lingkaran, terus klik titik awal, kita akan membuat lingkaran, klik, kemudian lingkaran keluar nih, lingkaran keluar. Nah di sini lingkarannya meminta masukkan radiusnya juga masukkan 20, maka si poligon tadi akan ada dalam lingkaran. Nah kita ukur lingkaran ini radiusnya berapa. Nah ukuran radius lingkaran ini lingkaran ya 20 juga, maka di sini disebut apa tadi, polygon inscribe in cycle ya. Di sini ada 2 segmen, inilah dia contoh pertama, terus contoh kedua. Ini radius ya, ini bergantung radius. Nah ini contoh pertama, maka kalian bikin poligon yang berdasarkan ukuran radius ya, radius dari tengah garisan ke ujung poligon. Nah sekarang kita akan bikin poligon yang seperti contoh kedua, jadi garis lingkarnya ada di dalam. Nah ya, kita masuk ke kita klik poligon untuk mengaktifkan perintah poligon. Selanjutnya kita masukkan mau bikin poligon berapa sisi, umpamanya kita segi 6. Kalau sisinya mau bikin 6, itu namanya segi 6, klik aja 6 terus enter. Kemudian kita disuruh memasukkan titik center dari poligon yang akan kita bikin. Nah klik saja sembarang di sini. Nah seperti biasa, ini kan yang atas ini nama poligonnya inscribed in cycle, inscribed in cycle. Nih yang sekarang yang akan kita buat itu circumscribed about cycle, circumscribed about cycle. Nah susah banget ya cara nyebutinnya. Sekarang kita pilih salah satu yang ini kan yang inscribed in cycle, artinya poligonnya ada di dalam, udah kita bikin nih. Nah lingkarannya ada di luar. Terus circumscribed about cycle ini mau kita bikin. Sekarang kita pilih circumscribed about cycle, kita pilih ini. Nah selanjutnya kita tentukan radiusnya. Radius kita samakan saja, sebagai contoh kita samakan saja, karena nanti di lapangan kalian bisa saja radiusnya berbeda-beda. Nah sekarang sebagai contoh kita samakan saja radiusnya 20. Nah antara poligon yang atas dan poligon yang bawah sama-sama sama radiusnya 20, tapi dia memiliki dimensi yang berbeda ya. Ini kenapa? Karena dari garis imajiner ya, garis bulatan ini, garis ukuran bulatan ini, dia kan ada di dalam ya. Mari kita bikin garisnya lagi, geser dulu ke bawah ya. Nah, kita ukur dengan lingkaran imajiner. Untuk mengukurnya kita bikin lingkarannya dulu. Nah masukkan radius lingkaran 20. Nah maka garisnya akan maka lingkarannya akan ada di dalam. Ini yang 20 ya, kita ukur pakai dimensi. Nih cara mengukurnya itu 20 sampai ke samping, sampai ke sisi poligon ya. Nah dari radius poligon circum apa tadi,
pokoknya saya lupa ya. Dari garis segmen poligon kedua ini kita ngukurnya bukan ke ujung poligon tapi ke sisi poligon 20 ya. Radius lingkaran ini sama 20, cuman karena poligonnya dia di dalam dan ukurannya ada ukuran ke samping, bukan ukuran ke sisi ya, bukan ke ujung dari sebuah poligon, maka ini dimensinya terkesan besar. Kita lihat ini ukuran lingkarannya berapa. Nih ya, radius lingkarannya juga 20 ya. Maka di sini poligon inscribed in cycle itu yang pertama, yang artinya dari garis lingkaran imaginer ini poligonnya ada di dalam, yang otomatis ini berkesan mempunyai dimensi lebih kecil. Sementara circumambient about cycle ini dia berdimensi agak gede karena yang dihitung dia samping setiap sisi poligon. Nah, bukan dari ujung poligon radiusnya, sekalipun mereka mempunyai radius sama-sama 20, tapi mereka mempunyai dimensi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan bikin poligon sama sisi yang artinya sisinya bisa kita tentukan sendiri. Ini kan sisinya kita kan nggak tahu ya berapa ukurannya berapa, karena kita nggak mengukur dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara bikin poligon yang sama-sama ukuran sisinya. Misalnya kita menentukan 20, maka semua sisi akan jadi 20. Sementara di sini yang diukur hanya radius, bukan sisi samping dari ujung ke ujung. Sementara yang di bawah kita akan membuat poligon yang sisinya kita bisa tentukan sendiri. Contoh, nah kita klik poligon, maka perintah poligon sudah aktif. Kemudian number of side, segi apa ya, segi berapa, segi 5, segi 6, terserah. Kita sebagai contoh kita memasukkan segi 6, maka masukkan angka 6 terus enter. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita tekan edge atau edge dari menu shortcut ya, dari menu kunci pintasan ya. Kita ulangi, tekan poligon ya, atau dari shortcut kita bisa menekan kata perintah pol terus tekan enter, maka perintah poligon sudah aktif. Nah, selanjutnya kita tentukan mau bikin segi apa, segi berapa ya. Misalnya segi 3 ya bikin 3 ya, tekan 3 terus enter. Segi 4 tekan 4 terus enter. Kita sebagai contoh mau bikin segi 6, maka kita tekan 6 terus enter. Nah, setelah ditekan setelah ditekan dari ukuran dari jumlah sisi yang tadi, kita tekan edge di sini, edge, maka tekan titik start kita, misalnya dari sini nih tuh. Nah, di sini specific second and point of edge. Nah, di sini kita diminta ukuran kedua. Ini kan titik pertama yang kita klik, terus kemudian kita mau melepasnya di titik berapa, di ukuran berapa. Misalnya kalian mau bikin poligonnya sebagai contoh, kita samakan sebagai contoh di samping ya, kita samakan 20 ya, 20, maka masukkan nilai untuk ukuran 20 untuk ukuran sisi 20. Contoh, kita tekan 20 kemudian enter, maka poligon ini setiap sisi berukuran 20, setiap samping berukuran 20. Kita pindahkan dulu ya. Nah, setiap sisi poligon ini namanya poligon edge atau enggak dalam bahasa Inggrisnya disebut poligon edge. Nah, di sini kita ukur dengan dimensi berapa sisi dari tiap-tiap poligon ini, tiap sisi dari poligon ini. Nah, 20
karena tadi kita mengklik setiap sudutnya 20 ya. Tekan sudut satu, bawa ke sudut yang lain, maka di sini dimensinya 20. Oke. Seperti ini kita cek. Ini sebenarnya sudutnya berapa tiap sudutnya. Ini berisi 20. Kita hitungannya hitungan default ya, default hitungan default ukuran dari satuan meter di sini adalah mili. Nah, setiap sisi poligon ini berukuran 20 karena kita tadi mengklik ukuran setiap ukuran sisi 20. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa saya minta dukungannya dengan mengklik like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan teruslah belajar, karena belajar itu adalah ibadah. Dengan ilmu hidup kalian jadi mudah, dengan seni hidup kalian jadi indah, dengan iman hidup kalian jadi terarah. Ya, teruslah belajar karena tak ada kata telat untuk belajar. Sekian dulu, salam arsitektur untuk para penggemar gambar 3D dan 2D. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.